Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Oktavianasari dengan NIM 201217898 dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan isi jurnal yang dibuat oleh Bapak Roni Sulistianto Luhukai, SHMH, yang berjudul Refleksi Antara Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, negara Indonesia memiliki fungsi demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini melahirkan pasal 22E ayat 1 UUD 1945 tentang pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kemudian pasal 18 ayat 3 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 tentang gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemilihan umum atau pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan penggantian pemerintah di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu juga harus dilaksanakan secara teratur dan berkompetisi secara terbuka. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik juga sebagai wadah penampungan aspirasi rakyat. Melalui partai-partai politik itulah aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat tersalurkan secara teratur. Pemilu juga dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan berada di tangan rakyat, serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Perbaikan sistem dan penyelenggaraan pemilu memang selalu diperlukan berkaca dari kelemahan dan kelebihan sistem sebelumnya. Perbaikan itu juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dan mengarah pada nilai konstitusional. Pemilu serentak dalam artian pemilu legislatif dan pemilu eksekutif diselenggarakan secara bersamaan merupakan solusi yang strategis. Namun dalam konteks politik Indonesia masalahnya belum selesai, sebab pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota menggunakan sistem presidensial, di mana DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota maupun gubernur, wakil gubernur, serta bupati atau wakil bupati atau wali kota serta wakil wali kota sama-sama dipilih melalui pemilu. Disinilah penyelenggaraan pemilu serentak perlu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden, wakil presiden. Yang kedua, pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah. Dengan adanya kendala kemanusiaan, ditambah lagi bangsa Indonesia diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu sebaiknya pemilu menjadi dua bagian. Yang pertama, pemilu serentak nasional yang menyelenggarakan pemilu presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Yang kedua, pemilu serentak lokal yang menyelenggarakan pilkada dan DPRD. Kehadiran pemilu serentak dengan desain nasional dan lokal ini bisa memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Hal ini merujuk pengalaman sejumlah negara dan teori ilmu politik. Putusan MK menerima pemilu serentak, namun pemilu serentak didesain dengan 5 jenis pemilu sekaligus. Dalam hal ini, pemilu 5 surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan daripada pemilu serentak.
Belajar dari pengalaman sebelumnya, sebaiknya agar pemerintah Indonesia mengupayakan kembali desain pemilu serentak nasional dan lokal tetap menjadi bagian yang terpisah pada saat pandemik ini. Setelah lebih dari satu dasawarsa reformasi, sudah saatnya terdapat satu sistem dan model penyelenggaraan pemilu yang dipandang tepat sesuai konstitusi dan kondisi bangsa Indonesia. Dengan demikian, perubahan atau perbaikan yang dilakukan setiap pemilu harus memiliki kejelasan arah, bukan berarti perubahan atau penggantian sistem yang berbeda atau berseberangan arah. Hukum pemilu merupakan entitas yang sangat kompleks, yang mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat ditarik suatu permasalahan hukum yang akan dijawab dalam jurnal ini, yaitu yang pertama, apa urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Yang kedua, bagaimana refleksi dalam memaknai pemilu serentak di Indonesia. Urgensi pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Urgenitas pemisahan pemilu nasional dan lokal ini lahir setelah adanya pasal 167 ayat 3 UU Pemilu yang berbunyi pemungutan suara dilaksanakan secara serentak, dan pasal 347 ayat 1 UU Pemilu, kemudian pasal 3 ayat 1 UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Polemik muncul mengingat pasal 201 ayat 7 dan pasal 201 ayat 9 UU Pilkada dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Untuk itu, dalil-dalil yang ada serta frasa dan norma tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 22E ayat 1, pasal 18 ayat 3, dan pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Urgenitas pemisahan merupakan hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilu serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta checks and balance dari pemerintahan presidensial dengan keyakinan sendiri. Untuk itu, warga negara dapat mempertimbangkan sendiri penggunaan pilihan untuk memilih DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Penyelenggaraan pemilu serentak dengan 5 kotak suara secara sekaligus menimbulkan kerumitan bagi pemilih di dalam memberikan pilihan politiknya, yaitu karena harus menghadapi surat suara yang banyak dan jumlah calon yang banyak. Selain itu juga, pemilu serentak dengan 5 kotak suara ini menunjukkan bahwa meningkatnya suara tidak sah dalam penyelenggaraannya. Penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota, dapat diketahui bahwa pemilu serentak dengan 5 kotak ini memiliki persoalan-persoalan yang cukup serius sehingga membutuhkan evaluasi. Selain itu juga muncul fakta-fakta empiris yang menyatakan bahwa pemilu tahun 2019 ini memakan banyak korban penyelenggara pemilu. Artinya, desain pemilu serentak dengan 5 kotak ini perlu diuji dan dipertimbangkan lagi. Pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dari penyelenggaraan pemilu daerah jauh lebih menjamin demokrasi daripada pemilu serentak. Desain keserentakan pemilu yang menyerentakkan pilpres dengan pemilu seluruh anggota legislatif ternyata memiliki masalah. Ketika desain keserentakan yang ada berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil, maka realitas tersebut tentunya patut menjadi dasar bagi Mahkamah untuk memperbaiki atau menyempurnakan pendiriannya terkait desain keserentakan, khususnya pendirian yang didasarkan pada original intent pasal 22E ayat 2 UUD 1945. Oleh karena itu, koreksi atas desain keserentakan pemilu memang perlu dilakukan dalam melaksanakan mekanisme demokrasi. Refleksi dalam memaknai pemilihan umum serentak di Indonesia.
Menurut UU Pemilu, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih pemimpin negara, daerah, ataupun badan legislatif yang ada di daerah maupun di pusat yang pemilihannya dilaksanakan secara langsung dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjalankan fungsi pemilihan, lembaga KPU ditugaskan dalam menjalankan fungsi demokrasi. Guna menyukseskan fungsi demokrasi ini, KPU diharapkan untuk menempatkan posisinya sebagai lembaga independen. Proses pemilu dikatakan sukses apabila asas luber-jurdil benar-benar terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Konsep pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia dengan pemilu serentak yang merupakan sebuah solusi. Pemilu serentak untuk 5 jenis pemilu ini dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu pemilu demokratik dan efisiensi. Prinsip yang mendasari dan menjadi ukuran bagi kelima jenis pemilu tersebut bukanlah efisiensi, melainkan pemilu demokratik. Ada 2 tipe pemilu, yaitu pemilu tanpa demokrasi atau yang sering disebut authoritarian election dan pemilu yang berdemokrasi. Berdasarkan 7 asas yang disebutkan pada pasal 22E ayat 1 UUD 1945, maka kelima jenis pemilu yang dirumuskan pada pasal 22E ayat 2 UUD 1945 tidak bisa lain haruslah demokratis. Pemilu demokratik berkaitan dengan tujuan dan cara. Karena itu, pemilu serentak dapat ditinjau dari segi efektivitas dan efisiensi. Pemilu serentak untuk kelima jenis pemilu akan dapat dikategorikan efektif bila mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemilu serentak untuk kelima jenis pemilu akan dapat dikategorikan efisien apabila cara dan atau metode yang digunakan tepat. Cara atau metode yang digunakan tepat adalah efisien dari segi waktu, tenaga, dan juga dana. Ditinjau dari segi efisiensi, pemilu serentak merupakan keharusan. Akan tetapi, dari segi pemilu demokrasi, pemilu serentak ternyata tidak semuanya berjalan dengan demokrasi. Dengan pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah, rakyat pemilih akan dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu daerah pada pemilu nasional, dan 30 bulan kemudian akan dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu nasional pada pemilu daerah. Putusan menyerentakkan Pilpres dengan pemilu legislatif merupakan putusan yang sudah tepat dari aspek pemurnian dan penguatan sistem presidensial. Hanya saja dari aspek manajemen penyelenggaraan dan upaya menjaga hak pilih dari pemilu serentak memang masih memiliki masalah tersendiri. Dengan demikian, evaluasi keserentakan pemilu tidak harus dijawab dengan kembali pada desain waktu penyelenggaraan sebelumnya, karena sudah jelas pada desain tersebut tidak ada kontribusi untuk penguatan sistem presidensial. Maka keserentakan Pilpres dengan pemilu anggota DPR dan DPD seharusnya tetap dipertahankan, sebab keserentakan itulah yang secara nyata berdampak terhadap penguatan sistem presidensial sebagaimana dimaksudkan MK dalam putusan nomor 14/PUU/11/2013. Untuk itu, pada prinsipnya penggunaan rasionalitas dalam pemilu serentak sebagai bagian untuk mencegah terjadinya isu di lokal. Hal ini dikarenakan sebagai negara kesatuan, maka kewenangan pusat lebih dapat menjawab permasalahan yang ada di daerah. Dalam membangun paradigma menegakkan keadilan substantif yang digunakan oleh suatu regulasi yang berkaitan dengan prosedural, tidak membuka peluang keadilan menempatkan MK sebagai penentu, akan tetapi proses dan nilai demokrasi yang berlangsung masih diwarnai pembajakan. Untuk itu, MK tidak hanya memperluas keadilan, akan tetapi juga memperkuat demokrasi yang berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.